Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya ya. Kali ini ada tour multi sejahtera, mau ziarah ke Madinah atau berkunjung ke makam Nabi. Di sini guys, lagi menunggu teman dan bus-bus yang lainnya. Busnya banyak banget guys ini guys. Di sini banyak bus-bus guys. Banyak banget guys ini guys. Udah dulu guys ya. Lanjut nanti guys setelah berangkat. Oke guys, berjumpa kembali guys. Ini baru selesai sholat isya guys di Tan'im, di Masjid Aisyah. Ini langsung menuju ke tempatnya bis guys. Dari tadi nunggu bis nggak datang-datang, siapa tahu sekarang udah ada bisnya. Ini jalannya agak kenceng ini guys, karena lumayan sih. Kamu bis ya? Apa boleh? Hah? Minta ano? Nah? Lem kata teman lem. Aduh guys, bisnya datang guys. Kasih kita yang di pasar nih Pak. Telepon boleh. Hah? Mana tadi? Tadi ini Masjid. Mau ngapain? Di sini kamu depan. Aku mau di sana. Di sana nanti. Enggak nyampe di sini ya. Dia nyampe nanti. Mari, mari. Parang ko na. Saya mau ring. Oke guys, cukup dulu ya guys ya. Lanjut nanti. Oke guys, sudah masuk ke dalam bis, mau berangkat dan menuju ke Jeddah dulu nih. Mau ngambil jemaah. Ziarah ke Madinah, tapi ini mau berangkat ke Jeddah, ambil jemaah di Jeddah, dan setelah itu menuju Madinah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, marilah kita baca doa bersama dengan harapan semoga perjalanan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disampaikan ke tujuan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha Wa mursaha
Inna Rabbi Inna Rabbi laghafurur rahim. Laghafurur Rahim. Wa ma qadarullaha Wa ma qadarullaha haqqa qadri. haqqa qadri. Wal ardu Wal ardu jami'an jami'an qabdatuhu qabdatuhu yawmal qiyamati. yawmal qiyamati. Was samawati Was samawati matwiyatun maqwiyatun biyaminihi biyaminihi. subhanahu Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala amma yushrikun. amma yushrikun. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara sakhkhara lana hadha lana hadha wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma ij'al Allahumma ij'al fi safarina hadha safarina hadha albirra wattaqwa wattaqwa wa min al'amali wa min al-'amali ma tarda. ma tarda. Allahumma hawwin alaina Allahumma hawwin alaina safarana hadha safarana hadha واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baca ayat kursi satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wal ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Wasi'ah kursiyuhu samawati. Diulangi lagi ya. Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Fakhrul Rozi, bisa dipanggil Rozi. Tugas saya di sini adalah mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan untuk berceramah ya, cuman karena yang lebih abah-abah ini lebih pengalaman daripada saya, mungkin ilmunya lebih banyak daripada saya, jadi tidak pantas untuk saya untuk berbicara. Mungkin hanya namanya wasiat, kalau kata Allah, tawassaw bis sabri, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita hanya saling mengingatkan saja manakala ada yang lupa tentang apa doa apa, atau mengingatkanlah, saling mengingatkan. Jawa Barat, ada yang dari Lombok? Ya, salam kenal ya semuanya ya, salam kenal. Jadi
Insya Allah saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian mulai dari Makkah sampai Insya Allah hari Sabtu nanti kita kembali ke kota Makkah lagi. Semoga perjalanan kita menyenangkan, dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sekarang akan menuju ke Jeddah ya Pak ya. Ini mau pakai bahasa Madura apa Indo? Bahasa Indonesia. Indo ya, kasihan yang lain kan. Iya. Ini kita akan ke Kornis apa ke KJRI? Kumpulnya di Kornis ya. Jadi kita Kornis dulu untuk menjemput jamaah yang dari Jeddah, kemudian kita langsung bertolak ke Madinah. Ke Madinah? Iya, berangkat ke Madinah dan besok pagi insya Allah subuhnya nanti di Masjid Quba. Setelah dari Masjid Quba insya Allah nanti akan ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ya. Ini kita ke Jabal Uhud dulu, kemudian setelah dari Jabal Uhud ke Jabal Mahnet. Dan mungkin untuk cerita tentang sejarah-sejarahnya mungkin udah tahu semua saya ya, karena sudah sering mungkin ya ikut ke Madinah. Ada yang baru pertama kali enggak? Banyak, Ada banyak. yang mana yang baru pertama kali ke Madinah? Banyak, banyak. Harus cerita. Ya semoga semuanya nanti ziarahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 Kita amin. ziarah kepada Rasulullah, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata Rasulullah, barang siapa yang ziarah padaku waktu aku mati atau meninggal, maka sama saja dia ziarah padaku di waktu aku hidup, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ziarah kita, Rasulullah melihat kita, Rasulullah mendapatkan rahmat. Berkat kita ziarah kepada Rasulullah, kita terbuka hati kita ataupun diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktunya setelah sekian bulan bekerja, mungkin sebulan ya, yang perempuan sebulan bekerja, kemudian menyisihkan sedikit uangnya untuk pergi ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah jemaah Indonesia ini ya, hanya Indonesia yang ada seperti ini. Jadi mereka itu bekerja di sini dapatkan dua, dapat ibadah, dapat uang pula. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui, kata patah itu ya. Jadi setelah sekian lama, sebulan penuh kerja, menyisihkan uangnya sedikit untuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah barokah semuanya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiranya hanya ini pembukaan saja ya dari saya. Mohon maaf apabila kurang lebihnya. Nanti kita lanjut lagi di Madinah karena perjalanan masih panjang ya Pak. Kalau kita bicara sekarang ini nanti kehabisan bahan nanti. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini udah mulainya. Sampai Kornis. Udah mulai nyampe Kornis. Bakal gitu toron. Bakal ada rem atau Arok. Mga kila sunggot bunga toron. Boga bah mare ko mare. Osak mana bis? Bisa masuk. Parkirnya luar. Oke kan? Kasa Bang Udin. Bakso Bang Udin. Udah nyampe Kornis. Bilhin ako air. Air. Bilhin ako air 2. Air nggak mau bangun. Nyonyanya cerewet. Minta bagi atau orang-orang sekecil tak kira sini aki.
Hai. Alhamdulillah. Bu bosnya, guys. Udah nyampe ekornya sini, guys. Tapi mau ngerokok dulu. Saya, Kak. Alhamdulillah. Sistem lagi nih. Saya nomor sana kan? Bes nomor sistem. Kuraya dulu. Hai, Bah. Wah, sabai di atasnya. Sabai di atasnya. Bayi di atasnya. Seberang enggak? Seberang. Lewat sini. Seberang. Jadi main jauh. Cendur tutup kalau jaket. Nek sih harus mau. Ini ingin tahu. Kamu. Sebelah dina. Ke kiri. Lepas tojo apa long lepas. Terakhir. Bade la tangan na kalau kata mendukan. Baru ya saya itu. Dua. Bangki ya saya itu kan. Sampai luar koi. Tak turun cia. Ada boleh. Begitu banyak bisnya, guys. Bang, gimana? Tanya Bang ini, Bang. Mana nih? No, travel saya ram kan. Travel. Hah? Mau turun apa? Anu, tas ini. Makan dulu. Guys, dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. jemaah yang dirahmati Allah, mari kita baca doa lagi. Yang dari Mekah tadi baca doa lagi karena yang di Jeddah belum baca doa. Karena tidak ada jeleknya orang baca doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Umursaha. Bismillahirrahmanirrahim. Umursaha. Inna Rabbi Inna Rabbi laghafurur rahim. Laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha Wa ma qadarullaha haqqa qadri. haqqa qadri. Wal ardu Wal ardu jami'an jami'an qabdatuhu qadatuhu yawmal qiyamati. yawmal qiyamati. Was samawatu Was samawati matwiyatun matwiyatun biyaminihi. biyaminihi. Subhanahu Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala amma yushrikun. amma yusyrikun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadha sakhkhara lana wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. qadibun. Allahumma ij'al Allahumma fi ja'al safarina hadha fi safarina albirra wattaqwa wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب Anta as-sahib في السفر fi as-safari والخليفة في الأهل. اللهم إنا Allahumma inna نعوذ بك na'udzu
bika min wa'tha'is safar safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca ayat kursi satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja berdiri biar kelihatan ya. Kita sip. Jadi saya perkenalan lagi ya karena ada yang baru yang dari Jeddah. Terutama ini Ustadz ini. Ketua panitia. Ya. Bos. Perkenalkan nama saya Al-Fakir Fahrur Razi, bisa dipanggil Fahrur atau Razi terserah. Dipanggil Ustadz terserah, panggil Mas juga gak apa-apa, adik juga gak apa-apa karena masih muda daripada antum-antum ya. Asal dari Madura, Sampang, Kedungdung. Jadi yang dari Jeddah ini dari Madura apa yang ada yang dari Jawa Barat atau campur? Campur ya? Campur oto. Ya salam kenal. Jadi kalau misal nanti ketemu setelah ini, ketemu di jalan atau di mana, disapa. Kalau ingat disapa, jangan sungkan-sungkan karena saya juga suka lupa. Kalau cuma ketemu satu kali itu lupa. Jadi jangan sungkan-sungkan disapa karena biar tidak terputus silaturahimnya. Ya kalau pernah kenal, kalau nggak nyapa kan nggak. Gitu kan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya sudah lengkap ya. Ada berapa orang Ustaz? Di bis kita. Kalau di data 40 orang. Ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah hari ini pada malam hari ini insyaallah besok kita akan sampai ke Madinah ziarah kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, amal ibadah kita, ini tidak, kayaknya kurang jauh lah dari kata sempurna. Makanya yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa syafaatnya kita tidak mungkin masuk surga. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ada yang nggak mau masuk surga? Insya Allah semuanya mau ya. Illa man aba, kata Rasul, kecuali orang yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Para sahabat bertanya, ada yang bertanya, man aba, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, man asoni faqad aba. Orang yang bermaksiat padaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Maka semoga jamaah multi sejahtera ini adalah semuanya masuk surga. Amin. Bukan termasuk orang yang aba, yang tidak mau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi semoga dalam perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat sampai tujuan, sampai balik lagi ke rumah. Yang dari Sampang ada, yang dari Kedungdung? Ada. Nggak ada. Ada. Yang dari Kedungdung tak ada. Jadi saya sendiri dari Sampang, Kedungdung. Kalau antum dari mana, Pak? Sampang. Oh, Jember. Iya. Dari mana? Oh, Cirebon.
Jember Madura swasta. Jadi besok rute kita ke Masjid Kuba ya Pak ya. Insya Allah kita besok pagi akan sholat subuh. Insya Allah sesuai yang kita rencanakan, Insya Allah kita akan sholat subuh di Masjid Kuba. Sudah tahu semua kan Masjid Kuba itu masjid apa? Jadi ini ada sedikit masukan. Besok ketika masuk ke Masjid Kuba tidak usah mengeluarkan tawakalna ya, cuman cukup mengeluarkan ID card. Jadi masuk ke Masjid Kuba besok hanya cukup mengeluarkan ID card, insya Allah sudah bisa masuk. Insya Allah sudah tahu semua ya Masjid Kuba ya, sudah berkali-kali mungkin ya jemaah ini semuanya sudah sering ke Masjid Kuba. Ada yang belum tahu? Udah tahu semua ya? Banyak setahun Ya, nih tidak Tat. usah dijelasin ya. Banyak setahun nih. Kalau sudah tahu semua. Jadi hanya mengingat saja, cuman saya. Ya. Cuman mengingatkan saja ya, biar takut ada yang lupa. Jadi saya mengingatkan sedikit bahwa Masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah setelah hijrah daripada kota Makkah menuju kota Madinah, ini pertama tempat yang disinggahi oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Jadi Rasulullah berdiam di Masjid Kuba selama, kalau tidak salah, tiga hari. Ya. Rasulullah Madinah, kemudian Masjid Kuba, di sana bermukim selama beberapa hari. Kemudian pada hari Jumat Rasulullah baru masuk ke kota Madinah. Kota Madinah itu awalnya adalah kota, sebelum dinamakan Madinah ini apa namanya? Kota, ada yang tahu? Kota Yathrib. Awalnya adalah kota Yathrib. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yathrib, akhirnya dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu adalah kota Al-Munawwarah yang diterangi. Diterangi dengan apa? Dengan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah setelah beliau masuk ke kota Madinah pada hari Jumat, di perjalanan Rasulullah masuk waktu Jumat di sana, sehingga Rasulullah mendirikan salat Jumat, dan masjid tersebut sampai sekarang ada namanya Masjid Jumat. Ini semuanya ada sejarahnya. Setelah itu Rasulullah baru masuk ke kota Madinah, dan setelah di sana di Madinah baru membangun Masjid Nabawi. Namun Rasulullah setelah itu tidak melupakan Masjid Kuba. Rasulullah ini sering mengunjungi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Dijelaskan di dalam riwayat dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah ziarah ke Masjid Kuba ini setiap hari Sabtu. Baik Rasulullah itu jalan kaki ataupun menunggangi atau apa, mengendarai. Menunggang itu kan bahasa Jawa ya, menunggang. Iya. Atau mengendarai unta. Jadi setiap hari Sabtu Rasulullah ziarah ke Kuba, sholat di sana, dan balik ke Madinah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba kemudian sholat di sana, sholat 2 rakaat ataupun 3 rakaat atau 4 rakaat, maka akan dipahala seperti halnya pahala umroh. Ada di riwayat lain tidak usah bersuci, man ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Ini udah nyampe peristirahatan guys. Udah nyampe di peristirahatan.
Siap-siap turun. Istirahat. Hah? Ini di syuting. Ayo turun istirahat, kencing, sholat yang belum sholat. Iya ini, wah dari tadi di syuting terus. Nih. Oh, belum bagus. Masjid apa ini guys? Belum paham guys. Oh. Dingin banget. Ini nggak dingin ini. Waduh. Waduh, enak. Ayo sholat, kamu belum sholat. Nggak ada yang sholat ini. Sholat. Ayo Hamam, sholat dulu. Habis itu makan. Wow. Waduh seru. Sana itu hamamnya. Orang Jawa dong, orang itu. Iya, orang belum Pak kuat. Jadi nggak antri. Ini yang kenapa? Mana Luna? Itu ke sana.
Tuli pergi waroh tan. Oke guys, mau ke kamar mandi dulu guys ya. Oke guys, dingin banget guys. Masih di lokasi peristirahatan guys, dingin banget. Mau naik? Lutut. Aduh, dingin banget. Bosnya ini guys. Cek. Lihat di YouTube ya. Apa YouTube apa kak? Nanti aku kirim. Hadir ini. Kakak udah bisa nanti menjadi fotografer. Alhamdulillah. Kan ada tuan kami tamatu. Peta tamoki ha. Masih sekitar setengah jam lagi. Silahkan ke kamar mandi, ambil wudu, kemudian langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Dan mohon diingat bisnya, tempat parkirnya di mana, dan jangan terpisah dari rombongannya, dari teman-temannya, karena banyak sekali di sini bis. Bisnya warna Al-Zahra, warna biru, nomor 110 ya. Jadi nanti kalau cari bis, lihat ke depan bisnya nomor 110 110, nomor 505 110, ada rombongan nomor 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah semuanya, nanti seumpamanya mungkin bingung cari busnya, cukup hubungi ketua korlapnya masing-masing nanti, seperti Ustadz Fajri, seperti Ustadz Salahuddin, seperti Ustadz Sama, seperti Ustadz Hadrowi. Ya itulah. Nanti ke sana, kalau bingung nanti ngepel ke sana. Ke saya juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah siap dikoordinasi. Kita kumpulnya mungkin nanti di depan ini, di mana busnya nanti kan saya cari, nggak apa-apa. Kalau memang nggak dapat parkiran, nanti saya langsung bel ke Pak sopirnya nanti, biar maju nanti. Nah, iya, ya seperti itu. Dan untuk tanda-tanda kan
ibu-ibu, bapak-bapak, kalungnya kan putih, sama ada iyalah, sambil lihat foto masing-masing gitu. Insya Allah gabung ke situ nanti, seumpamanya bingung ya, insya Allah nanti bisa dikoordinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para jemaah Multi Sejahtera. Mau masuk ke Masjid Quba. Begitu banyak jemaah yang ziarah ke Madinah. Nanti kalau udah selesai sholat. Hai guys, kita sekarang di masjid apa? Masjid Quba. Kita sekarang di Masjid Quba. Perwakilan dari Indonesia. Di sini ada ya lokasinya di Masjid Quba. Akan melaksanakan sholat subuh, tapi masih lama, guys. Aduh. Masya Allah guys, jemaah di Masya Allah guys. Guys, nggak tahu katanya kemarin Guys, udah janda lagi nih guys.
Guys, baru selesai sholat subuh di Masjid Quba. Begitu banyak jemaah, guys. Oke guys, ini udah naik bis guys dan mau lanjutin ke Jabal Uhud guys. Mau lanjut ke Jabal Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, dingin ya? Enggak. Sudah lapar lagi? Belum? Setengah. Kita mau kemana ini? Kita mau kemana? Jabal Uhud. Jabal Uhud. Ya. Sudah tahu ya Jabal Uhud? Belum. 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 Katanya sudah sering. Belum nyampe lagi, Tat. Jadi saat ini sekarang kita akan menuju ke Jabal Uhud. Jabal yang bersejarah, sebuah gunung yang bersejarah dalam berjalannya dakwah Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Uhud ini adalah tempat terjadinya perang Uhud. Kenapa dikatakan perang Uhud? Karena terjadinya di Jabal Uhud. Perang tersebut terjadi pada tahun ke berapa? Ada yang tahu? Enggak ada. Jadi perang tersebut terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga setelah Hijrah. Sebab daripada peperangan tersebut adalah balas dendam daripada kufar Makkah, ahli Makkah yang menelan kekalahan pada waktu perang Badar. Oleh karena itu, karena mereka
menelan kekalahan di perang Badar, akhirnya kaum Quraisy ingin balas dendam dengan cara untuk menyerang ahli Madinah, muslimin di kota Madinah. Pada perang Uhud ini, yang termasuk yang mempelopori perang Uhud adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dialah yang menghasut ahli Makkah atau kaum Quraisy untuk bekerja sama agar pergi ke Madinah untuk memerangi kaum muslimin, untuk balas dendam. Nah, Ikrimah akhirnya berhasil untuk membujuk kaum Quraisy dan juga sekutu-sekutunya untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, akhirnya mereka setelah melakukan persiapan, pada waktu itu mereka berhasil mengumpulkan 3.000 pasukan. Jadi 3.000 pasukan yang terdiri, kemudian ada 3.000 onta, ada kuda 200 kuda, dan ada tameng atau pelindung sebanyak 700 pelindung. Dir, kalau bahasa Arabnya itu dir'un, pelindung. Itu untuk melindungi badan mereka daripada yasira, melindungi badan mereka daripada panah ataupun pedang. Dan juga tidak lupa pula kaum musyrikin juga membawa para perempuan untuk memberikan semangat. Pada waktu itu perempuan yang dibawa oleh kaum musyrikin sebanyak 15 orang, di antaranya adalah Hindun. Setelah melakukan persiapan yang sangat matang, akhirnya kaum Quraisy berangkat menuju kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan kabar daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi. Beliau memberikan kabar bahwa kaum Quraisy berangkat menuju Madinah dengan tujuan balas dendam. Ini kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, para petinggi sahabat, melakukan musyawarah, mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap serangan kaum musyrikin. Jadi setelah itu Rasulullah melakukan musyawarah, kemudian mengambil langkah-langkah pencegahan. Mulai saat itu, setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah memerintahkan untuk selalu waspada. Akhirnya para sahabat atau kaum muslimin di kota Madinah, mau tidur, mau sholat, semuanya pegang pedang, takut terjadi hal yang mendadak, terjadi serangan mendadak. Sampai ada Sa'ad bin Mu'adz dan juga beberapa sahabat lainnya itu menjaga rumah Rasulullah, menjaga di pintu Rasulullah, takut ada serangan mendadak daripada kaum Quraisy. Kemudian datanglah kabar lagi bahwa tentara kaum Quraisy, tentara kufar Quraisy sudah mendekati kota Madinah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan lagi para petinggi sahabat, bagaimana caranya untuk mengambil tindakan yang tepat. Akhirnya dikumpulkan lagi para sahabat. Akhirnya ada yang berpendapat bahwa kita lebih baik berperang melawan mereka di luar kota Madinah, di luar Masjid Nabawi. Karena kalau sampai kaum Quraisy itu masuk ke Madinah, mereka akan membunuh semua kaum muslimin yang ada di sana. Akhirnya pendapat tersebut yang diambil oleh Rasulullah, sehingga akhirnya memutuskan untuk melawan mereka di Jabal Uhud. Akhirnya terjadilah perang di Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud kita sudah tahu semua ya. Jadi Jabal Uhud itu adalah Jabal
yang sangat panjang ya, mengelilingi panjang. Kemudian di sana di samping Jabal Uhud ada jabal namanya yang kecil, ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Kenapa dikatakan Jabal Rumat? Rumat ini adalah artinya adalah panah. Jadi banyak panah. Rumat itu jamak daripada Roma. Roma ini artinya panah. Rumatun. Jadi Rasulullah pada waktu itu mengambil strategi. Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit Rumat tersebut yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ini memimpin 49 orang. Jadi 50 dengan Abdullah bin Jubair. Beliau memimpin pemanah di atas bukit Rumat. Dan tentara Quraisy dipimpin oleh pemimpin tentara berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Jadi terjadilah peperangan tersebut pada tahun ketiga Hijriah setelah perang Badar. Jadi perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, kemudian perang Uhud terjadi pada setahun setelah perang Badar, ke tahun ketiga Hijriah. Terjadilah perang pada hari itu, pada masa itu. Babak pertama kaum muslimin mengalami kemenangan, berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Hingga pasukan Quraisy kocar-kacir. Dan pada waktu itu ketika perang kan mereka membawa barang bawaan seperti ya, pedang dan lain sebagainya, ada emas dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mereka lari terbirit-birit, akhirnya para tentara Rasulullah yang berperang di bawah karena sudah merasa menang, mereka rebutan untuk mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Bahasa Arabnya adalah ghanimah. Jadi mereka mengambil harta rampasan perang. Kemudian tentara yang 50 di atas ini gak mau ketinggalan. Kok enak mereka dapat bagian, kita yang di sini gak kebagian. Sedangkan Rasulullah sudah berpesan, terjadi suatu apapun pada yang di atas gunung ke pemanah tersebut yang 50 orang, terjadi apapun, kalah ataupun menang, jangan beranjak dari tempat kalian masing-masing. Namun karena mereka terlena dengan dunia, dengan harta rampasan ghanimah tersebut, akhirnya mereka turun untuk mengambil harta rampasan. Dia pengen kebagian juga, sehingga di atas itu dari 50 orang hanya tersisa 10 orang. 10 orang tersebut termasuk diantaranya adalah pemimpin pemanah, yaitu Abdullah bin Jubair, dan 9 orang lainnya. Kemudian Abdullah bin Jubair ini mengingatkan, apakah kalian tidak ingat pesan Rasulullah? Namun mereka tidak mengindahkan. Akhirnya mereka turun, yang 40 orang ini turun, sedang mengambil harta rampasan perang. Akhirnya kaum Quraisy tahu, mereka melihat bahwa kaum muslimin sedang tidak konsentrasi terhadap musuh. Akhirnya dengan kecerdikan Khalid bin Walid, Khalid bin Walid ini memukul balik arah daripada belakang bukit Rumat dan menyerang balik pasukan muslimin. Karena kelalaian tersebut, karena tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya pada perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Termasuk yang terbunuh pada perang tersebut adalah paman Rasulullah SAW yang sangat gagah berani, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ini dibunuh oleh seorang budak yang bernama siapa? Bapak Ibu?
Ada yang tahu? Jadi yang bunuh Sayyidina Hamzah adalah seorang budak dari kewarganegaraan Habasyah, hitam tentunya orangnya. Itu adalah Wahsy. Di Wahsy ini adalah budak daripada seorang kafir Makkah. Dia diberi iming-iming oleh kafirnya, ya, oleh tuannya, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu akan saya merdekakan, kata tuannya. Akhirnya Wahsy ini karena dia memang adalah seorang pemanah yang handal, Wahsy ini tidak lepas daripada panahnya. Jadi dia mencari posisi yang tepat untuk membunuh, mencari kesempatan untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dan akhirnya Wahsy pun berhasil membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Wahsy pun akhirnya setelah pulang ke kota Makkah, akhirnya dia merdeka. Namun akhirnya Wahsy ini pun masuk Islam di akhir pada tahun-tahun berikutnya. Dan pada perang Uhud tersebut Rasulullah juga terluka pada waktu itu sampai gigi gerahamnya patah, juga kepalanya juga berdarah. Rasulullah pada waktu itu hampir juga terbunuh, dan juga bahkan sampai dikabarkan bahwa pada perang Uhud tersebut Rasulullah terbunuh.